kita lagi ada di SMPN 38 Jakarta. Sekarang kita lihat gedungnya yuk. Gedungnya bagus kan? Gak cuma gedungnya yang bagus, fasilitas sekolahnya juga bagus kok. Dan juga banyak prestasi yang diraih oleh SMP 38 Jakarta ini. Mau lihat satu-satu? Yuk kita lihat ya. Nama saya Dara Diawati, saya bertugas di SMP Negeri 38, Jalan Karet Pasar Baru 1, nomor 14, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2023. Hari ini saya akan melaksanakan layanan konseling kelompok. Terima kasih, selamat menyaksikan. Ayo sayang, silakan masuk, silakan duduk. Silakan masuk, duduk. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalian sudah datang ke ruang Bika. Ya, kita akan melaksanakan layanan konseling kelompok. Sudah pernah? Belum ya. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu nih. Ya, berdoa. Ibu minta dipimpin oleh Kak Alfi. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kalian sudah datang semuanya ke ruang BK ya. Mau apa kita kesini? Konseling kelompok. Udah pernah belum melakukan konseling kelompok? Belum. Oke, dijelaskan ya. Kalian datang ke sini, kalian akan membicarakan satu masalah yaitu motivasi rendah dalam prestasi non akademik. Ya, tujuannya adalah yang pertama, kalian bisa menguraikan pendapat ya masing-masing, yaitu kenapa saya tidak rendah dalam motivasi non akademik. Ya. Yang kedua adalah kalian bisa menentukan pendapat, ya, baik dari teman maupun ungkapan pendapat dari kalian. Yang ketiga tujuannya adalah kalian bisa menentukan, ya. Kalau saya sudah terjun langsung di dalam prestasi akademik, berarti kalian harus sanggup mampu memotivasi diri, ya. Saya harus mampu bisa berprestasi. Oke. Kalian tunjukkan konseling kelompok di sini ada 3 aturan, ada azasnya. Yang pertama adalah azas kesukarelaan.
artinya kalian dengan sukarela mengungkapkan masalah dan pendapat yang kalian dalam diri kalian sendiri. Yang kedua adalah asas kerahasiaan. Yang sudah diungkapkan tidak boleh diceritakan di luar, cukup sampai di ruangan. Yang ketiga adalah keterbukaan. Kalian harus terbuka biar masalah kalian selesai. Biar masalah kalian selesai, berarti kalian bisa mampu memotivasi diri kalian untuk bisa berprestasi. Karena kalau kamu mampu berprestasi, nanti kamu memilih sekolah tujuan, kamu gampang, di Daprodiknya ada poinnya. Tinggal sekolah, tinggal memilih. Oh iya, saya mau sekolah itu, oh saya sudah punya prestasi. Ya, paham semuanya? Paham ya? Oke, sudah siap? Siap. Ya, tapi sebelumnya kita masuk ke tahap inti, kalian harus kita konsentrasi dulu dengan bermainan games. Gamesnya karena ini adalah prestasi, jadi kalian bermain gamesnya dengan prestasi bola voli, yaitu dengan menyebutkan nama, kelas. Sudah kenal semuanya? Sudah kan? Tapi tinggal menyebutkan nama, kelas, dan hobi atau cita-cita. Oke, bola pertama dari Budara. Ibu Dara akan lempar ke Talita. Oke, perkenalkan nama aku Talita Najwa Dirgantara, aku dari kelas 7M. Hobi aku menyanyi. Oke, bola volinya akan aku lempar lagi ke Emil. Oke, perkenalkan nama aku Emilia, aku kelas 7F. Cita-cita aku menjadi guru. Bolanya aku lempar ke Amos. Perkenalkan, nama aku Amos Luis Marcelino Sitorus dari kelas 7D. Hobi saya bermain game. Bolanya akan saya lempar lagi ke Akbar. Perkenalkan, nama saya Akbar Khairul Fadilah. Saya dari kelas 7F. Hobi saya berolahraga. Saya lempar bolanya ke Kori. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Dinas. Hobi saya bermain bola. Bolanya saya lempar ke Kaya Fantia. Oke, perkenalkan semuanya, nama aku Evantia Nazif Fauzma dari kelas 8A. Cita-citaku adalah ingin jadi dokter spesialis jantung. Untuk bola selanjutnya, aku bakal lempar ke Alifi. Ya, perkenalkan, nama aku Olivi Rahman, aku 8C. Hobi aku memasak. Mantap ya. Pada pernah semua cita-citanya bagus. Semoga kalian nanti cita-citanya semuanya bisa jadi berhasil. Oke, Ibu punya satu gambar buat model ya, buat model kalian ya. Kalian simak kira-kira gambar ini apa ya? Tentang apa itu? Prestasi. Iya, coba kalian bisa gambarkan keunikannya ya yang sudah mereka raih. Bisa kasih pendapat Kak Evantia mungkin? Dari gambar yang ibu kasih ini, dilihat ya dari muka mereka yang sangat bahagia dan sangat bangga dengan diri mereka sendiri ataupun kelompoknya yang sudah berhasil untuk berprestasi untuk diri mereka, kelompok mereka, dan bagi sekolah. Dan juga karena mereka sudah bisa memberikan nama baik buat dirinya sendiri dan juga untuk sekolah. Hebat. Ya, coba dari Kori. Apa yang Kori amati dari gambar itu? Memenangkan kejuaraan. Wih, memenangkan kejuaraan, hebat. Kejuaraan apa yang kamu dapat itu gambarnya? Kejuaraan takraw. Takraw, iya. Juara putra dan putri. Iya. Apa ekspresi yang ada di sana? Keunikannya apa yang ada di sana? Gembira, Bu. Gembira. Senang. Coba rasa gembiranya kayak gimana? Bisa diekspresikan nggak? Ya karena belum pernah ya juara ya. Coba Kak Alfi atau ini Amos. Coba apa? Yang bisa kamu gambar? Ini tim pramuka ini juara umum habis lomba di 3 kecamatan. Gimana ekspresi mereka? Ekspresi mereka kelihatan senang, gembira, rasa bangga. Mereka merasa bangga, mereka merasa ya pokoknya bahagialah bisa membawa bahagia. nama baik ya. Iya. Oke, coba dari Talita dan Emil apa coba? Buat aku sendiri, di sini tuh mereka tuh menangin juara umum lomba PMN. Nah ini mereka tuh muka-mukanya bahagia banget, senang, dan mereka juga senang karena udah berlatih semaksimal mungkin akhirnya mereka dapat juara umum. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kamu semuanya. Kamu hebat, sudah bisa mengungkapkan apa yang ada di gambar itu. Bisa menggambarkan keunikan ya, kebahagiaan yang ada di situ. Baik,
juga adalah kita saling keterbukaan, kesukarelaan untuk mengungkapkan atau menguraikan masalah masing-masing. Oke, bola pertama Ibu lempar ke Emil. Kalau saya takut untuk sebelum lomba itu udah takut duluan, udah kepikiran bisa apa enggak, terus juga kurang percaya diri sama overthinking. Overthinking ya. Oke, lanjut. Lombanya bolanya aku lempar ke kaca. Oke, kalau aku sendiri, aku tuh lebih kayak kesehatan sih. Jadi kayak aku kalau mau lomba itu pasti sehari sebelum lomba itu kayak sakit duluan gitu, kayak aku kan terlalu mikirin kayak menang nggak ya, terus aku jadinya sakit dan drop gitu sih. Oke, lanjut. Bolanya aku lempar ke Akbar. Masalah saya dalam mencapai prestasi, yang pertama kurang yakin dan grogi. Pas lagi grogi kan lupa akan materi dan lain-lain. Jadi pas grogi jadi lupa banget. Saya lempar ke Amos. Oke, jadi masalahku ada di orang tua dan saat latihan lomba, karena rumah saya jauh, orang tua saya merasa capek untuk mengatakan saya untuk latihan di sini. Grogi berarti ya. Lanjut, Bolanya bolanya saya lempar lempar ke ke Akori. Akari. Kalau saya sih takut gagal tuh kayak sebelum lomba tuh takut duluan. Udah gitu aja. Bolanya saya lempar ke Evan. Oke, masalah aku adalah ketika aku mulai masuk ke organisasi baru, aku selalu takut dengan lingkungan pertemanannya yang baru. Karena ketika saat ada satu orang yang mungkin kurang suka sama diri aku, dari situ tuh aku mulai kepercayaan diri aku mulai berkurang, sampai akhirnya aku merasa aku tidak cocok ada di organisasi tersebut, dan pada akhirnya aku mengundurkan diri. Oke, untuk bola selanjutnya aku bakal lempar ke Alif. Kalau aku sih ya kayak gimana gitu, overthinkingnya tuh yang kayak parah banget, kayak why put yourself through so much hard work if you're gonna lose anyway? You're like, ngapain gitu? Nah terus aku juga bakalan ini suka drop gitu, suka sakit, sekarang juga lagi agak sesek gitu. Terus aku juga kurang percaya diri, suka grogi, seperti itu. Oke, semua udah bisa mengungkapkan pendapat, menguraikan masalah yang ada ya. Oke, terima kasih semuanya. Kira-kira menurut kalian masalah siapa yang paling yang perlu diselesaikan di sini? Saya Talita. Kenapa? Karena mungkin karena dari kendala kesehatannya, jadi dia ketika mau ada di hari H, ketika kita mau lomba atau menambahkan prestasi itu, dia jadi drop, jadi sulit untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Kalau menurut Tori, masalah siapa yang perlu diselesaikan? Sama kayak Evan dia sih, Talita. Kenapa? Karena saat dia pengen lomba gitu tiba-tiba drop. Nah, Belum selesai, belum sehat gitu ya tadi masalahnya. Kalau siapa? Amos? Kalau sih kayak dia sama Akori, masalah Talita Diselesaikan ya. Setuju semua masalah Talita? setuju. Kita gali ya. Kita coba supaya Talita terbuka. Masalah apa yang ada di dalam Talita? Buat kesehatan sendiri ya, kan aku tuh bingung karena orang tua aku itu kalau misalnya mama itu tuh kayak mendukung aku buat dari kesempatan buat aku pas dari prestasi. Tapi kalau bapak sendiri tuh kayak nanti aku kecapean, nanti gimana, di situ kayak aku tuh kayak bingung aku mau ingin prestasinya gimana gitu, dan akhirnya aku drop. Dan dari situ aku kayak ya udah deh, aku mendingan gak usah ikut prestasi. Jadi situ aku perasaannya dari situ sih. Selain itu ada
ya. Berarti masalahnya Talita ada di kendala kesehatan dan kendala di keluarga, betul. Berarti untuk solusinya Iya betul. Nanti mungkin ada solusinya buat Talita. Dia mau prestasi tapi karena orang tua ya. Atau gara-gara kesehatan. Kesehatan ini kedua-duanya dia. Aku pengen di kesehatannya aja, mungkin sebelum lomba tuh kayak siapin badan harus fit, mungkin makan gak macem-macem, tidur tepat waktu, ya pokoknya semua kegiatan yang gak sehat itu mungkin di stop dulu sebelum lomba, biar sebelum day one itu udah siap gitu, udah ready, badannya udah Disiapin siap, udah kesehatannya fit. katanya ya. Tapi selain kesehatannya juga mungkin pikirannya kali ya kak ya. betul. Karena keluarga juga mendorong kita untuk termotivasi ya untuk jadi maju. Kalau menurut Kori gimana masalah Talita? Menurut saya sih masalah Talita gimana ya? Cukup rumit nggak gitu? Dia mau maju, cuman pada saat udah gong di depannya, udah dipanggil, Dia tiba-tiba drop. tiba-tiba drop. Susah jelasinnya ya. Susah Bisa dijelasin. dijelaskan. Kalau Emil, ayo. Sama Talita juga harus banyak pikiran biar nggak drop. Oh iya pikiran juga mengacaukan prestasi ya kak ya. Betul. Kayak Evantia ya. Evantia bisa mengevaluasi ke masalah teman-teman. Just is kita rangkum refleksi. Oke, dari hasil yang aku dapat dari teman-teman semua yang sudah memberikan masalahnya dan masalah aku juga, masalah yang paling banyak kita alami dan hampir semua yang kita alami adalah masalah kesehatan dan kepercayaan diri. Nah, kalau menurut aku solusinya dari yang pertama kesehatan. Sama seperti apa yang sebelumnya Alifi bilang untuk Talita, kita harus jaga kesehatan di hari-hari sebelum kita ada kegiatan dan mulai untuk persiapin diri dari mental ataupun fisik. Kita harus bisa lebih percaya diri juga ya selain dari mental. Dan untuk kepercayaan diri, menurut aku mungkin kalian masih sulit ya untuk mendapatkan cara kalian menaikkan kepercayaan diri kalian itu gimana sih? Nah, kalau dari aku, cara aku, kalian coba untuk bisa mulai dari hal yang paling dasar dulu. Misalkan nih di kelas, kalian bisa latih kepercayaan diri kalian dengan cara kalau misalkan ada guru bertanya, kalian bisa aktif untuk menjawab. Nah, kalau ada presentasi, kalian juga bisa aktif dalam presentasi itu. Maksudnya gimana? Kalau kalian lagi presentasi, banyakin kalian ngomong ke audiens atau ke teman-teman lain yang sedang liatin kalian presentasi maksudnya. Presentasi. Dan juga kalian aktif dalam bertanya ke teman kalian ataupun ke guru kalian sendiri. Gitu sih kalau menurut aku, Bu. Untuk Alfi mungkin bisa buat nasihatin adik-adiknya biar bisa berprestasi. Meskipun kamu punya potensi nih, tapi potensinya nggak mau dikeluarin. Nah, Mungkin yang dari yang dia bilang jangan grogi. Walaupun aku sendiri sih juga agak grogi juga kalau misalnya lomba tuh coba, tapi kayak just snap out of it. Jadi kayak nggak usah pikirin gitu loh. Nggak usah pikirin whether you're gonna lose or win. It doesn't matter. It's the effort that matters. Oke. Itu aja sih. sama kasus Alfi sama ya. Iya. Pada saat mau diajak lomba sama Budara, Dia sudah terlalu overthinking di di dalam. dalam pertandingan dia minta pendapat orang tua. Oh, betul. Nah, Berarti bisa dibilang gini ya. pengaruh pasti. juga ya. Iya. Terus ibu yang pas ibu bilang nanti lombanya 9 hari kalau nggak salah ya Bu, ibu bilang Nggak berani di sendiri. Iya, mungkin Alifi masih kurang kurang merasa mandiri gitu ya. Masih sulit untuk kayak bisa Amos ya, kurang Iya, mandiri. masih sulit untuk bisa pergi jauh dari orang tua, apalagi kemarin itu beda pulau ya dari Iya, dari Jakarta dari Jakarta ke Lampung. Gimana aku bisa mandiri tapi kayak 9 days is too long. Lama Kelamaan. banget, lama Terlalu banget. lama menurut dia 9 hari. Tapi kalau kita mau berprestasi ya, dan kalian semua kita mau berprestasi dimanapun daerahnya, itu kita punya motivasi untuk diri sendiri. Dulu kayak Budara juga lomba, ibu mesti ke Timor Leste, ibu lomba pada saat masih pelajaran. SMA ibu ikut lomba ke NTB, ibu ikut lomba ke TB dengan sendirinya. Tuh kalau di SMA ya, kalau SMP enggak, itu cuma sampai di Galung dulu. Pada saat itu ada musibah Galung dulu tahun 80.
ikut karena motivasi diri, harus lawan hambatan yang ada di diri kita. Kita pasti bisa, yang penting kita dalam diri kita, saya pasti bisa untuk berprestasi, ya. Cuman karena ibu punya kekurangan, manusia itu pasti punya kekurangan, nggak semua lebih. Ibu nggak bisa bahasa Inggris, nggak seperti Evantia. Saya nggak seperti Evantia sama Alfi yang bahasa Inggrisnya wus. Kalau Budara bisa cuma Alafi doang. Ya, jadi nggak lulus. Jadi ibu kebetulan hanya tingkat nasional. Ibu tidak bisa sampai ke luar negeri. Nanti ibu doakan untuk Evantia yang percaya dirinya udah tinggi, Alfi juga mudah-mudahan bisa berprestasi ke tingkat dunia internasional. Pertama Asia dulu, ya. Setelah Asia baru dunia nasional. Apalagi sekarang di Asia ini kita lagi gencar-gencarnya ingin membantu Gaza. Oke. Sudah ya, sudah sama ya masalah Almos sama Alpi hampir sama, yaitu kurang berasa mandiri. Mandiri. Tapi ibu merasakan kok apa yang kamu rasakan kalau mau tampil itu ada deg-degannya, ada bersama, itu semua sama kita ya Kak ya. Kita refleksi ya, semuanya sudah sama, kalian sudah bisa memahami dari gambar ini. Menurut kalian mampu nggak kalian berprestasi? Pasti mampu, dan kita harus mampu. Maybe. Why Maybe or why? We're asked Why? Nggak bisa. Wah, harus ada alasannya Alfi. No. Berarti Alfi belum terbuka Iya. mengungkapkannya. Kalau kamu udah ngomong mungkin, berarti ada alasannya kenapa kamu jawabannya itu mungkin. Mungkin next di SMA. Oke. Kan Alibi masih kurang merasa Masih kurang percaya dia diri. expert ya. Hmm. Tapi selanjutnya harus bisa sih Alibi, harus Mungkin yakin kalau bisa. bukan di bidang yang lain, mungkin di bidang sains nanti bisa dalam bahasa yes. Inggris ya Kak ya. Betul. Sains itu kan bukan hanya di sini aja, di apa bidang non apresiasi itu tidak hanya di dalam bidang ekstrakurikuler, tapi nanti juga di sains olimpiade memang bisa. Harus percaya diri, kamu punya potensi, kalian semua punya potensi di sini, ya. Oke, ibu punya lembar yang perlu kalian isi, ya, dari hasil konseling ini. Silakan. Ibu pengen tahu sejauh mana kalian bisa sudah memahami. Oke, kita sudah selesai ya. Ya, tadi Kak Evantia sudah merefleksikan, Budara juga sudah merefleksikan. Kita merangkum, Kak Evantia silakan mungkin bisa merangkum masalah teman-teman semuanya. Kembali lagi. Ya, jawabannya kan disampaikan sama refleksi yang sebelumnya di mana teman-teman semua ini masih kurang percaya diri dan kurang mungkin di masalah kesehatan, masalah keluarga, jarak antara transportasi, dan mungkin kemandirian juga ya. Dari semua itu bisa kita simpulkan bahwa hampir semua masalahnya itu kita di dalam diri kita ini punya masalah yang sama. Dan menurut aku solusinya adalah untuk masalah percaya diri nih, kalian harus percaya bahwa diri kalian ini mampu dan bisa. Kalian percaya pada diri kalian bahwa kalian bisa membanggakan diri kalian, orang tua kalian, dan sekolah kalian. Yang baik sekolah. Dan untuk yang kedua mungkin kesehatan, masih sama seperti tadi, dimana kita harus lebih memperhatikan kesehatan kita ketika kita ada suatu kegiatan yang memang harus kita jalanin, dan itu memang sangat penting ya untuk kita dalam menambahkan prestasi. Nah, dalam persiapannya itu kita harus matang, dimulai dari pikiran kita ataupun dari fisik kita juga, dimana kita harus mempersiapkan seperti misalkan nih, jangan terlalu banyak pikiran yang berpikiran tentang negatif. Misalkan seperti tadi Alfi bilang, dimana tadi dia bilang kalau misalkan hasilnya aja udah terlihat nggak bisa, kenapa aku harus ikut duluan? Kalau hasilnya nggak bisa, kenapa aku harus berusaha? Padahal seharusnya kita nggak akan pernah tahu apa hasil yang akan kita dapetin. Maka dari itu kita harus mulai untuk berusaha dulu. Hasil menang atau kalahnya, karena itu dalam pertandingan, itu udah hal wajar.
Jadi kita bisa nerima, dan walaupun kalau kita kalah, kita bisa lebih berusaha semaksimal mungkin lagi di pertandingan selanjutnya atau di perlombaan selanjutnya. Dan untuk mandirian kita harus bisa mulai berpikir kayak aku bisa sendiri, aku nggak perlu banyak asumsi dari orang lain. Aku bisa sendiri, aku bisa pergi sendiri, dan aku yakin pada diri aku sendiri bahwa aku bisa mandiri. Nah, kalian untuk mandirian kalian nih, kalian udah bisa pakai kata-kata itu. Dan juga untuk yang terakhir tadi masalah transportasi ya. Untuk transportasi masih berhubungan dengan kemandirian. Kalau misalkan Amos orang tuanya lelah atau gimana gitu ya, untuk nganterin kamu ke lokasi yang dimana kamu harus latihan, mungkin kamu bisa untuk latihan nih, aku bisa coba naik Transjakarta, aku bisa coba naik LRT, aku bisa coba naik kereta api gitu sendiri gitu. Walaupun memang seharusnya kita untuk pertama kali pasti ditemenin dulu ya sama orang yang lebih berpengalaman atau sama orang tua kita. Nah, setelah ditemenin kita bisa selanjutnya sendiri-sendiri sampai dimana kita udah berani untuk bisa sendiri atau misalnya kita udah mandiri gitu. Oke. Jadi kayaknya rangkuman atau refleksi dari aku gitu aja. Oh, bagus, tepuk tangan untuk dulu. Ya, benar kata Kak Fantia. Yang pertama kita di sini ternyata kurang mempunyai keyakinan diri. Ya, kayak Kori belum perang udah mau kalah. Ya, belum perang udah kalah gitu ya. Tapi pasti harus punya semangat Kori ya. Tuh, prestasi tidak hanya di eskul, ada prestasi lain ya. Kak Alfi ya, harus percaya diri dulu. Saya pasti bisa. Saya punya kemampuan. Ibu yakin kalian semua punya kemampuan. Cuman bagaimana kalian harus melatihnya, melatih diri ya. Motivasikan dulu diri kalian. Ya Kak Talita ya, percaya diri dulu. Jangan langsung berpikir negatif. Jadi jatuhnya sakit. Pikirannya harus berpikir positif. Emil, nah ya, jangan overthinking dulu. Saya pasti bisa. Bagaimana kayak Fantia tadi ngasih masukan? Banyak sering latihan. Jadi kalau pada saat guru menerangkan, kamu boleh bertanya, ungkapkan misalkan. Itu latihan percaya diri. Oke, terima kasih. Pertemuan konseling hari ini sangat membanggakan bagi Ibu. Nanti untuk Kak Alfi ya, kita akan mengadukan tingkatan lanjut ya konselingnya ya, karena Kak Alfi masih ada ragu. Ya, belum sepenuhnya diungkapkan. Mungkin karena lelah ya, pulang sekolah ya kita ya. Oke, karena kita sudah selesai, mari kita berdoa semoga dari pertemuan ini ada makna masing-masing untuk kalian. Oke? Berdoa dimulai sesuai agamanya masing-masing. Berdoa selesai, kita mengucapkan alhamdulillah. Oke, selamat pulang ya Nak ya. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu. Kak Alfi, makasih. Kak Evantia, makasih. Kok diulang? Ya, makasih. Ya, karena susah. Makasih Kori. Ya, silakan.